Barcelona tampaknya semakin dekat untuk merekrut kiper muda Espanyol, Joan Garcia. Ia diproyeksikan sebagai penerus Marc-Andre ter Stegen, yang kini sudah memasuki usia kepala 3. Garcia, yang baru berusia 24 tahun, disebut-sebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pihak Barcelona. Sang penjaga gawang, kabarnya akan menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun ke depan, bersama klub raksasa Katalan tersebut. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengungkapkan, bahwa proses negosiasi kini sudah memasuki tahap akhir antara semua pihak yang terlibat. Barcelona diketahui harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendatangkan Garcia dari rival sekotanya itu. Saat ini, Blaugrana siap menebus klausul pelepasan sang pemain yang bernilai sekitar 25 juta euro. Sekarang, Barca siap membayar klausul senilai 25 juta euro, dan tengah menyiapkan dokumen setelah tercapainya perjanjian verbal dengan agennya, tambah Romano. Luka Modric dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan AC Milan secara gratis setelah kontraknya berakhir. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, gelandang asal Kroasia itu telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub berjuluk Rossoneri tersebut. Mengutip informasi dari Fabrizio Romano, Milan sudah memberikan tawaran kontrak yang hanya tinggal ditandatangani oleh Modric. Pemain berusia 39 tahun tersebut ditawari kontrak berdurasi 1 tahun hingga 2026, dengan opsi perpanjangan hingga 2027. Selain masa kontrak, kesepakatan itu juga mencakup nilai gaji. Dalam unggahannya di platform X, Fabrizio Romano menyatakan bahwa AC Milan akan menggaji Modric sebesar 3,5 juta euro per musim. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan gaji terakhir Modric di Real Madrid. Berdasarkan data dari Capology, mantan pemain Dinamo Zagreb itu menerima gaji 10,4 juta euro per musim selama di Madrid. Upaya Real Madrid untuk mengamankan jasa Alvaro Carreras dari Benfica tengah mengalami hambatan serius akibat terhentinya proses negosiasi yang dipicu oleh klausul pelepasan sang pemain. Berdasarkan laporan Marca, meskipun Madrid telah mencapai kesepakatan secara personal dengan Carreras untuk kontrak berdurasi 5 tahun, kepindahan pemain berusia 22 tahun itu belum bisa terwujud. Hal ini disebabkan oleh sikap keras Benfica, yang tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan pembayaran penuh sebesar 50 juta euro, sesuai klausul rilis yang tercantum dalam kontrak sang bek kiri. Sementara itu, pihak Madrid mencoba menegosiasikan harga di kisaran 35 hingga 40 juta euro. Ketidakmampuan kedua klub untuk mencapai titik temu setelah beberapa pekan negosiasi tanpa kemajuan, membuat tim teknis Los Blancos mulai mempertimbangkan alternatif lain. Armando Broja dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Chelsea secara permanen pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari The Sun, penyerang timnas Albania itu tengah melakukan pembicaraan dengan setidaknya 4 klub dari berbagai liga Eropa yang menunjukkan minat terhadap jasanya. Situasi ini muncul setelah masa depannya di Stamford Bridge semakin tidak menentu, terutama karena minimnya waktu bermain dan persaingan ketat di lini depan Chelsea. Klub London Barat tersebut dilaporkan menetapkan harga sekitar 20 juta pound untuk melepas Broja. Angka yang dinilai menguntungkan, mengingat sang striker merupakan lulusan akademi klub, sehingga transfernya akan mencatatkan keuntungan bersih dalam laporan keuangan. Keputusan untuk mencari klub baru ini menjadi langkah penting bagi Broja dalam upayanya membangun kembali karirnya, yang sempat terhambat oleh cedera serius beberapa waktu lalu. Arsenal menjadikan Martin Zubimendi sebagai target utama pada bursa transfer musim panas 2025. Sejumlah media asal Inggris melaporkan bahwa The Gunners bersedia membayar klausul pelepasan sang gelandang senilai 51 juta pound sterling. Bahkan beberapa laporan menyebutkan bahwa Zubimendi sudah menjalani tes medis di London. Namun, kabar tersebut dibantah langsung oleh Zubimendi. Gelandang asal Spanyol itu menuduh media telah menyebarkan informasi yang tidak benar. Pemain berusia 26 tahun tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan Arsenal. Itu contoh dari berbagai hal yang terjadi di dunia sepak bola. Saya sering terbangun di pagi hari dan membaca berita tentang hal-hal yang bahkan tidak pernah saya lakukan, ujar Zubimendi seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Saya memang tidak terlalu ambil pusing, tapi saya ingin mengunggah beberapa foto untuk menunjukkan bahwa apa yang diberitakan itu tidak sesuai kenyataan, tambahnya. Masa depan Bruno Fernandes sempat menjadi bahan spekulasi setelah Al Hilal menunjukkan minat besar terhadap dirinya. Klub asal Arab Saudi itu dikabarkan siap mengucurkan dana sebesar 100 juta euro kepada Manchester United dan menawarkan gaji fantastis senilai 1 juta euro per minggu kepada sang pemain. Tawaran luar biasa tersebut sempat membuat Fernandes mempertimbangkan kemungkinannya untuk hengkang. Terlebih, dalam wawancara sebelumnya, Fernandes menyatakan siap meninggalkan MU jika klub memang menginginkannya, terutama mengingat kondisi finansial setan merah usai gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Namun pada akhirnya, pemain asal Portugal itu menolak pinangan Al Hilal dan menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Manchester United musim depan. Memang, tawarannya sangat menggoda, tapi saya ingin terus bermain di level tertinggi dan bersaing di kompetisi elit. Saya yakin, saya masih mampu melakukannya, tegasnya. Musim ini, Bryan Mbeumo tampil gemilang dengan mencetak 20 gol dan menyumbang 8 assist di Premier League, yang turut membantu Brentford mengakhiri musim di peringkat ke-10. Sejak direkrut dari klub Prancis, Troyes, pada tahun 2019, peran Mbeumo di Brentford terus berkembang, dengan performa terbaiknya tercapai pada musim ini. Media Inggris melaporkan bahwa Mbeumo telah memberi sinyal keinginan untuk bergabung dengan Manchester United, meskipun klub-klub seperti Newcastle, Tottenham,
dan Arsenal, juga menunjukkan ketertarikan. Berdasarkan laporan dari The Times, pemain asal Kamerun itu, yang saat ini digaji sekitar 1,1 miliar rupiah per pekan, berharap mendapat peningkatan gaji hingga 5 kali lipat jika ia pindah ke Old Trafford. Kabar tersebut juga menyebutkan, bahwa permintaan gaji tersebut telah disampaikan kepada beberapa klub peminat, meski belum diketahui apakah Manchester United siap memenuhi tuntutan tersebut. Liverpool tengah berupaya mendatangkan Florian Wirtz pada bursa transfer musim panas, dengan telah mengajukan 2 tawaran ke Bayer Leverkusen, termasuk yang terbaru sebesar 130 juta euro. Namun Leverkusen menolak, karena mematok harga 150 juta euro. Liverpool masih mencoba menegosiasikan kesepakatan dengan tambahan bonus. Wirtz lebih memilih Liverpool dibanding klub lain seperti Bayern Munich, dan jika transfer terjadi, ia akan menjadi rekrutan termahal Liverpool. Media Sky Germany melaporkan, bahwa Wirtz ingin mengenakan nomor punggung 10 di Liverpool, seperti di Leverkusen, meski nomor itu sudah dipakai Alexis McAllister. Namun, Wirtz membantah klaim tersebut di media sosial, dan menyatakan tidak pernah meminta nomor tersebut. Siapa bilang saya mau nomor 10? Saya menghormati pemain. Jangan percaya apa yang telah dituliskan, kata Wirtz. Paul Pogba baru saja bebas dari hukuman 18 bulan pada Maret 2024. Ia terakhir bermain untuk Juventus pada September 2023, sebelum kasus doping memaksanya berhenti. Kini, sebagai pemain tanpa klub, Pogba terus berlatih untuk memulihkan performa terbaiknya. Ia bahkan terlihat berlatih bersama bintang seperti Paulo Dybala di fasilitas olahraga modern. AS Monaco, yang lolos ke Liga Champions, bisa menjadi destinasi bagi sang pemain. Ini bisa menjadi kesempatan emas Pogba untuk membuktikan diri kembali. Bergabung dengan Monaco akan menjadi momen spesial bagi Pogba. Ia belum pernah bermain di Liga Domestik Prancis sejak meninggalkan Akademi Le Havre pada 2009. Monaco, di bawah pelatih Adi Hutter, menawarkan proyek menarik. Mereka finish ketiga di Ligue 1 dan berhak tampil di fase grup Liga Champions. Jika bergabung, Pogba berpeluang menghadapi mantan rivalnya di Eropa. Chelsea tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi musim baru Premier League serta kompetisi lainnya, dengan melakukan sejumlah pembenahan di skuad mereka. Salah satu area yang mendapat perhatian khusus adalah posisi penjaga gawang. Mike Maignan, kiper utama AC Milan, disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat yang sedang dipertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanan The Blues. Menurut laporan, Chelsea telah melakukan kontak awal dengan pihak AC Milan, guna membuka negosiasi terkait transfer Maignan. Namun, proses pembicaraan sejauh ini belum menunjukkan perkembangan positif. Jurnalis ternama Fabrizio Romano mengungkapkan, bahwa AC Milan mematok harga sebesar 30 juta euro untuk Maignan, nominal yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Chelsea. Situasi ini membuat transfer Maignan menjadi cukup rumit, meskipun Chelsea diyakini masih mencari solusi terbaik untuk memperkuat posisi penjaga gawang sebelum musim dimulai. Federico Chiesa mengisyaratkan kemungkinan untuk meninggalkan Liverpool demi menjagakan tampil reguler bersama timnas Italia, terutama menjelang turnamen-turnamen penting mendatang. Ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja di bawah arahan Massimiliano Allegri, pelatih yang pernah menanganinya di Juventus dan kini menangani AC Milan. Kedekatan profesional antara keduanya dinilai bisa menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan Chiesa. Dalam wawancara dengan Sport, Chiesa mengungkapkan bahwa ia akan segera membicarakan masa depannya bersama manajemen Liverpool. Ini akan menjadi salah satu topik yang kami bahas selama musim panas. Saya, agen saya, dan keluarga memiliki hubungan yang sangat baik dengan pihak klub, ujarnya. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah menemukan solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk dirinya sendiri dan Liverpool. Meskipun baru saja mengamankan gelar juara Liga Inggris, Liverpool tidak ingin larut dalam euforia kemenangan. Klub asal Merseyside itu justru langsung bergerak cepat untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim baru. Salah satu langkah strategis yang mereka ambil adalah membidik pemain bintang yang dinilai bisa menambah daya gedor tim. Saat ini, fokus utama mereka tertuju pada penyerang AC Milan, Rafael Leao. Menurut laporan dari media Italia, TMW, Liverpool sudah melakukan pendekatan awal kepada Leao. Namun demikian, proses transfer ini dipastikan tidak akan berjalan mudah. AC Milan hingga kini masih enggan melepas Leao, kecuali ada tawaran fantastis di kisaran 130 juta euro. Selain itu, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain 24 tahun itu juga cukup ketat. Liverpool tidak sendirian, sebab Bayern Munchen dikabarkan telah membuka jalur komunikasi dengan Milan. Sementara sejumlah klub kaya dari Liga Arab Saudi juga siap memberikan tawaran besar demi memboyong Leao dari San Siro. Belakangan ini, AC Milan dan Al Hilal dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait biaya transfer sebesar 35 juta euro untuk Theo Hernandez. Meskipun kedua klub sudah sepakat mengenai nilai transfer, proses kepindahan Hernandez belum bisa difinalisasi, karena sang pemain belum mencapai kesepakatan pribadi dengan klub asal Arab Saudi tersebut. Di tengah ketidakpastian tersebut, Atletico Madrid mencoba memanfaatkan situasi dengan ikut bersaing dalam perburuan bek kiri timnas Prancis itu. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, klub berjuluk Los Rojiblancos itu telah mengajukan tawaran resmi kepada Milan. Berbeda dari Al Hilal yang menawarkan uang tunai penuh, Atletico menawarkan skema barter, plus tambahan uang. Pemain yang ditawarkan Atletico kepada Milan untuk ditukar dengan Hernandez adalah Nahuel Molina. Namun hingga kini, belum ada informasi pasti mengenai nilai uang tunai yang disertakan dalam proposal dari klub asal Spanyol tersebut kepada Rossoneri.
Menurut laporan dari Football Italia, Manchester United tengah mempertimbangkan untuk merekrut Villar pada bursa transfer musim panas ini, sebagai calon pengganti Andre Onana. Penjaga gawang berusia 25 tahun tersebut, saat ini masih memiliki kontrak selama 2 tahun lagi bersama AS Roma. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak antara kedua belah pihak. Ketidakpastian mengenai masa depan Villar ini pun menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Selain Manchester United, Bayern Munich juga disebut-sebut mulai mengamati situasi sang kiper dengan serius. AS Roma sendiri, dikabarkan telah menetapkan harga sekitar 50 juta euro untuk melepas Villar. Selain nilai transfer yang menjanjikan bagi Roma, permintaan gaji dari Villar juga dinilai cukup realistis dan terjangkau bagi klub sekelas Manchester United. Kabarnya, Villar hanya meminta bayaran sekitar 60.000 pound sterling per pekan. Menurut laporan dari Sky Sport, Borussia Dortmund semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut Job Bellingham. Pemain yang kini membela Sunderland itu, dikabarkan telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan klub Bundesliga tersebut, membuka jalan bagi proses negosiasi lebih lanjut. Dortmund dikabarkan siap memulai pembicaraan resmi dengan Sunderland dalam waktu dekat. Nilai transfer diperkirakan berada di kisaran 30 juta euro, jumlah yang dianggap wajar, mengingat potensi besar yang dimiliki Bellingham. Jika kesepakatan berhasil tercapai dalam beberapa pekan ke depan, maka transfer ini akan menjadi langkah besar dalam karir sang pemain muda. Kepindahan Job Bellingham ke Dortmund juga akan memperkuat ikatan emosional dengan klub, mengingat saudaranya, Jude Bellingham, pernah menjadi sosok penting di Signal Iduna Park. Jude tak hanya berkembang pesat di Dortmund, tetapi juga sempat mengenakan ban kapten, sebelum akhirnya pindah ke Real Madrid pada tahun 2023. Meskipun berhasil menjuarai Liga Eropa, Tottenham tampil buruk di kompetisi domestik. Tim yang dilatih Ange Postecoglou tersebut hanya mampu finish di peringkat ke-17 Liga Inggris, tepat di atas zona degradasi. Untuk menghadapi musim depan, Tottenham berencana melakukan perombakan skuad besar-besaran. Sejumlah pemain baru akan direkrut, sementara beberapa pemain lama akan dijual. Mengutip The Sun, salah satu pemain yang disebut-sebut akan dilepas adalah Son Heung-min. Penyerang berusia 32 tahun itu, diminati oleh sejumlah klub dari Liga Arab Saudi. Son dianggap berpotensi meningkatkan daya tarik kompetisi Saudi Pro League. Nilai transfernya diperkirakan sekitar 20 juta euro, bahkan bisa lebih tinggi, karena kontraknya masih berlaku hingga 2026. Sebelumnya, pada 2023, sebuah klub Arab Saudi pernah menawarkan 25 juta euro untuk Son, namun tawaran itu ditolak karena ia masih ingin bertahan di Tottenham. Marcus Rashford telah kembali ke Manchester United usai masa peminjamannya di Aston Villa berakhir, setelah klub tersebut memilih untuk tidak mempermanenkan statusnya. Meski kembali ke Old Trafford, masa depan Rashford di MU masih belum pasti. Manajer anyar, Ruben Amorim, dikabarkan tidak memasukkan nama Rashford dalam rencananya untuk musim depan, dan mempersilakannya mencari klub baru. Mengutip laporan Marca, Rashford disebut telah menentukan klub tujuan impiannya, yakni Barcelona. Penyerang berusia 26 tahun itu disebut hanya ingin bergabung dengan raksasa La Liga tersebut. Keinginannya bermain di Spanyol sudah lama terpendam, dan Barcelona menjadi destinasi yang paling ia dambakan. Daya tarik sejarah besar klub dan proyek baru yang dijalankan Hansi Flick menjadi alasan utama Rashford tertarik bergabung dengan El Blaugrana. Inter Milan telah merampungkan transfer permanen gelandang muda Petar Sucic dari Dinamo Zagreb. Pemain Kroasia berusia 21 tahun itu tampil impresif sepanjang musim ini, dan kini bersiap memulai babak baru dalam karirnya di Italia. Sucic merupakan lulusan Akademi Dinamo Zagreb yang berhasil naik ke tim utama, dan menjadi pemain kunci. Dengan mencetak 7 gol dan menyumbang 4 assist dalam 32 pertandingan musim lalu, ia membuktikan diri sebagai gelandang serbaguna. Konsistensinya sejak usia muda, menarik perhatian sejumlah klub top Eropa, termasuk Inter Milan yang akhirnya berhasil merekrutnya. Perekrutan ini dianggap sebagai bagian dari rencana jangka panjang Inter untuk memperkuat sektor tengah, dengan harapan besar terhadap perkembangan Sucic di masa depan. Chelsea telah menyelesaikan rekrutan pertamanya di bursa transfer musim panas ini, dengan mendatangkan Liam Delap dari Ipswich. Pengumuman transfer dilakukan pada Jumat dini hari, dengan sang striker berusia 22 tahun menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun hingga 2031. Delap direkrut untuk memperkuat lini serang The Blues musim depan, setelah mencetak 12 gol di Premier League musim lalu bersama Ipswich. Kedatangannya ke Stamford Bridge juga mempertemukannya kembali dengan manajer Enzo Maresca, yang pernah melatihnya saat masih di Akademi Manchester City. Dalam pernyataannya, Delap mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Chelsea, dan berharap bisa meraih banyak gelar bersama klub. Saya paham betapa besarnya klub ini, dan melihat arah positif yang dituju oleh para pemain dan pelatih kepala. Ini adalah tempat yang ideal untuk perkembangan saya, ujar Delap. Ia juga menambahkan, bahwa dirinya ingin meraih prestasi hebat dan membantu Chelsea memenangkan trofi. Portugal meraih kemenangan penting 2-1 atas Jerman, dalam semifinal UEFA Nations League 2024-2025, yang digelar pada 5 Juni 2025 di Allianz Arena. Setelah babak pertama tanpa gol, Jerman unggul lebih dulu lewat Florian Wirtz di menit ke-48. Namun, Portugal membalikan keadaan melalui gol Francisco Conceição di menit 63, dan Cristiano Ronaldo di menit 68. Skor bertahan hingga akhir laga, mengantarkan Portugal ke final, dan membuat Jerman tersingkir.